Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita masih melanjutkan sedikit sisa perkataan kemarin, yaitu perkataan At-Tahawi, wala nujadilu fil Qur'an. Kami tidak mendebat dalam Al-Quran. Wa nasyhadu annahu kalamu rabbil alamin. Dan kami bersaksi bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, yaitu diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril, dan ar-ruh maksudnya malaikat Jibril. Al-amin diberi gelar oleh Allah dengan al-amin, terpercaya. Jadi Allah sebut sanadnya Allah, malaikat Jibril terpercaya, Nabi Muhammad Shadiqul amin, ya. Sampai kepada kita dengan mutawatir. Jadi diturunkan oleh malaikat Jibril, fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dimulai dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai surat yang terakhir. Terus beliau berkata, kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin. Kalam Allah tidak sama, sesuatu pun dari kalam makhluk tidak ada yang sama dengan kalamullah. Dan banyak sisi, makanya mukjizat Al-Qur'an bukan cuma satu sisi. Bukan cuma gramarnya atau bukan cuma balaghahnya, tapi banyak sisi kandungannya, terus sainsnya yang ada terkandung dalam Al-Quran, sejarah-sejarah, ya banyak sekali, ya, sampai dikumpulkan sekian puluh, ya, sisi mukjizat dalam Al-Quran. Tapi secara sederhana, orang yang ahli bahasa Arab akan tahu bahwasanya firman Allah ini bukan perkataan manusia. Oleh karenanya orang-orang Arab tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Sebagaimana kita bisa membedakan antara perkataan anak SD dengan anak SMP. Kalau disuruh buat suatu paragraf tentang suatu pernyataan, tentu berbeda antara anak SMP dengan anak SMA. Anak SMA beda dengan misalnya kuliahan, dengan profesor, tentu berbeda-beda. Maka semakin berilmu, maka akan semakin terlihat perbedaan. Nah, kira-kira demikian. Bandingkan kalam manusia dan kalam Allah tentu jauh berbeda. Makanya dahulu banyak orang Arab langsung masuk Islam gara-gara mendengar firman Allah, karena mereka tahu ini bukan perkataan manusia. Oleh karenanya ketika kaum Quraisy menuduh Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, maka Allah tantang. Ya, qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah kalau jin manusia seluruhnya bersatu padu untuk datang bikin seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan bisa. Artinya kalau ini karangan Muhammad, harusnya kalian bisa bikin banyak. Kalau Muhammad satu orang, kalian bisa bikin, ya. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu bahwasanya apa kami turunkan adalah kepada Nabi Muhammad lah dari kami, kalian menyangka itu karangan Muhammad, kalau gitu datangkan satu surat saja, enggak usah itu Al-Qur'an, satu surat aja. Kemudian panggillah penolong-penolong kalian, kerjasama, bikin satu surat. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu dan bakalan tidak mampu, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah api dan batu. Tapi kemudian wala naqulu bi khalqihi, dan kita tidak mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk Allah. Wala nukhalifu jama'atal muslimin, dan kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Kenapa? Karena para salaf dahulu menyatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ada ratusan ulama yang menyatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk telah kafir. Ya, man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Sehingga kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, kita telah menyelisih jamaah kaum muslimin, telah menyelisih para salaf. Ya, yang mengatakan siapa berani mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Tapi kita singgung sedikit sebelum kita masuk pada pembahasan tentang Al-Quran makhluk. Ada dua kelompok besar. Ungkapan mereka berbeda, tapi natijahnya hasilnya sama. Yang pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan kalamullah adalah makhluk. Kata mereka, kalamullah itu Allah ciptakan, firman Allah adalah diciptakan di udara atau di pohon. Lalu didengar oleh Jibril atau didengar oleh Musa alaihissalam. Ya. Allah ciptakan, didengar oleh Jibril sampaikan ke Muhammad, atau didengar oleh Musa alaihissalam. Jadi firman Allah itu Allah ciptakan di pohon atau di udara, dan itu makhluk. Firman Allah tersebut adalah makhluk. Kata mereka Allah yang berbicara, tapi pembicaraan Allah adalah
makhluk. Ya. Kalau begitu Al-Quran berarti makhluk. Ya. Jadi bukan sifat yang Allah yang tegak pada Allah. Bukan sifat yang tegak pada Allah. Tentunya ini adalah suatu kesesatan. Karena kita tahu namanya sifat adalah abstrak. Ya. Abstrak tidak bisa berdiri sendiri. Saya tanya sama antum, ilmu, adakah antum bisa lihat ilmu? Enggak bisa. Ilmu itu butuh suatu zat untuk dia tempati, untuk menyandangnya. Dan yang menyandang ilmu itulah yang disebut sang pemilik ilmu. Ya. Seperti iradah, kehendak. Adakah iradah berdiri sendiri? Enggak ada. Iradah itu suatu yang abstrak. Dan kita tidak bisa memahami iradah kecuali disandang oleh suatu zat. Nah, zat yang menyandang iradah tersebut namanya pemilik sifat apa? Iradah. Kudrah. Kudrah abstrak, paham? Kudrah mana? Enggak ada zatnya, enggak ada fisiknya. Dia abstrak. Nah, dia butuh tempat untuk disandang, maka yang menyandang kudrah tersebut adalah Allah. Maka kita mengatakan Allah Qadir, Allah adalah Maha Kuasa dengan sifat yang dia sandang. Sifat tersebut namanya kudrah. Sama dengan kalam. Kalamullah enggak bisa, namanya kalam enggak ada berdiri sendiri, harus ada yang berbicara. Kalam itu abstrak, maka dia disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disandang oleh Allah, maka Allah yang berbicara dan dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk karena sifat dari Sang Pencipta. Apa itu makhluk? Makhluk itu sesuatu yang terpisah dari Sang Pencipta. Pohon, rumah, itu makhluk semua karena dia terpisah dari zat Allah. Rasulullah makhluk atau bukan? Makhluk terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Arsy makhluk atau bukan? Makhluk karena terpisah dari Allah, tidak disandang oleh Allah. Itu namanya makhluk. Definisi makhluk itu sesuatu yang terpisah dari Allah. Karena selain Allah namanya makhluk. Taib. Kalau saya bilang ilmu Allah makhluk atau bukan? Apakah ada ilmu berdiri sendiri? Enggak ada. Dia disandang oleh Allah, maka ilmu adalah sifat Allah dan dia bukan makhluk. Karena dia ada di zat Allah dan dia bukan makhluk, dia tidak terpisah dari Allah. Sama, kudrah makhluk atau bukan? Apa dia keluar di luar dari zat Allah? Tidak, dia berada dalam zat Allah, disandang oleh, bahasa kita disandang oleh zat Allah. Maka kudrah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalam. Ilmu, kudrah, iradah sama dengan kalam. Kalam pembicaraan tidak diabstrak, tidak bisa tegak sendiri. Dan dia disandang oleh siapa? Allah. Maka kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Seluruh sifat Allah bukan makhluk. Karena sifat tersebut disandang oleh siapa? Allah. Jadi kita kasih kesimpulan, seluruh sifat Allah, contoh adalah kudrah, ilmu, apalagi kalam, apalagi iradah misalnya, adalah bukan makhluk. Karena disandang oleh siapa? Disandang oleh Allah. Ini kaidah. Makhluk definisinya adalah terpisah dari zat Allah. Dari zat Allah. Semua yang terpisah dari zat Allah namanya apa? Makhluk. Terpisah dari zat Allah. Di luar dari zat Allah. Terpisah atau di luar dari zat Allah. Ini sederhana. Nah, mereka membayangkan, karena mereka membayangkan Mu'tazilah menolak seluruh sifat. Sehingga ketika mereka sampai pada sifat firman Allah, kata mereka firman Allah tidak disandang oleh zat Allah, tapi firman Allah ciptakan di luar, sehingga menjadi makhluk. Di antara firman Allah ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Jadi menurut mereka Taurat, Injil, Quran, Zabur semuanya adalah makhluk. Benar atau salah? Salah. Dan ini kekufuran. Karena kelazimannya berarti Allah tidak punya sifat. Nah ini Mu'tazilah. Adapun Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka punya akidah yang berbeda meskipun hasilnya sama. Ya, sepakat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Menurut mereka, kalamullah adalah kalam nafsi. Kalam nafsi Allah itu berada di zat Allah, tapi tanpa huruf, tanpa suara, tanpa urutan, satu makna, tidak terbagi-bagi, tidak terpisah-pisah. Dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, satu kesatuan. Nah Al-Quran masalah, Al-Quran ada perubahan, alif, lam, mim, zalikal kitabula, problem. Alif, kalau kita baca alif, lam, mim, siapa duluan? Alif atau lam duluan? Alif. Setelah baca alif, kita berubah ke lam, menuju ke lam. Ketika baca lam, alifnya hilang, tidak terdengar lagi. Atau masih terdengar bersama lam? Enggak.
Alif, terus hilang muncul lam, kemudian lam hilang muncul apa? Mim. Ini tidak boleh, kata mereka tidak boleh sifat Allah seperti ini. Kalau sifat Allah harus statis, tidak boleh berubah-ubah. Kalau begitu Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Namanya bahasa jiwa. Nah Al-Quran bagaimana? Al-Quran itu adalah makhluk. Dia adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Seperti ada orang bisu diem, terus ada yang berusaha mengungkapkan dengan bahasa dan suara. Ya, maka kata mereka Al-Quran itu ungkapan, bukan firman Allah, tapi dia ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Siapa yang mengungkapkan? Kata mereka, ada pendapat Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Allah yang ungkapkan. Maksud saya itu begini-begini, tapi bukan firman Allah. Hanya ungkap. Ada yang mengatakan Jibril yang ungkapkan. Dan ini pendapat Al-Baqilani kalau tidak salah. Ya. Bukan, ini pendapat sebagian disebut juga oleh Razi, kemungkinan ini. Yang ketiga, Nabi yang ungkapkan. Ini pendapat Al-Baqilani. Dia mengatakan Allah memahamkan bahasa jiwanya kepada Musa, maka Musa mentakbir dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Allah memahamkan bahasa jiwanya kepada Nabi Isa, kemudian Nabi Isa paham, Nabi Isa ungkapkan dengan bahasa Syriani, jadilah Injil. Allah bikin Nabi Muhammad paham, maka Nabi Muhammad mengungkapkan dengan bahasa jiwanya, jadi bahasa Arabnya, maka jadilah Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini adalah makhluk, bukan firman Allah. Maka sungguhnya Mu'tazilah dengan Asy'ariyah sepakat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan ini saya ingin sampaikan, pernyataan bahwasanya mayoritas kaum muslimin Asy'ariyah tidak benar. Karena mayoritas kaum muslimin meyakini Al-Quran firman Allah, ya enggak? Antum tanya orang kampung, semua bilang Al-Quran firman Allah, ini Allah yang berbicara. Mereka tidak bilang, oh ini bukan firman Allah. Firman Allah bahasa jiwa, ini hanya apa? Ungkapan. Enggak ada yang bilang begitu. Taib, paham sampai sini? Taib, sekarang kita mau bahas tentang apa dampak meyakini Al-Quran itu makhluk. Apa dampak meyakini Al-Quran itu makhluk? Dampaknya banyak ya, perhatikan sini. Kita bagi dua sekarang. Dampak terkait Mu'tazilah. Mu'tazilah ketika mengatakan Allah ciptakan bahasanya di pohon atau udara, ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tursina, Allah berbicara, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sungguhnya aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Sembahlah aku. Katanya pohon yang bicara sembahlah aku. Apakah pantas pohon bicara sembahlah aku? Tidak pantas, ya. Tidak pantas. Taib. Ini di antara dampak buruk. Berarti pohon bicara, udara berbicara sembahlah aku dan tidak pantas ya. Yang kedua, Allah tidak bersifat berbicara karena Mu'tazilah menolak seluruh sifat. Kalau ada zat tanpa sifat, itu hanyalah wujud zihni, hanya wujud di akal saja, tidak secara real. Mereka mengatakan Allah sekadar zat tanpa ada sifat sama sekali. Karena sifat kalau ada pada Allah berarti syirik, kata mereka, enggak boleh. Jadi Allah tanpa sifat sama sekali. Kalau ada Allah tanpa sifat sama sekali, wujudnya itu cuma wujud di akal doang. Wujudnya cuma di akal doang, bukan wujud nyata. Kelaziman. Semua zat pasti ada sifatnya. Ada zat tanpa sifat sama sekali, itu zat tidak ada. Tidak ada apa-apa, bukan suatu, hanya bisa dihayalkan. Hanya bisa dihayalkan. Sehingga mereka Mu'tazilah maupun Asy'ariyah mengatakan Allah tidak boleh dirasakan, tidak boleh ditangkap oleh indera. Tidak boleh ditangkap oleh indera. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mungkin terlihat. Sehingga Allah tidak ada. Fisiknya tidak ada, sifatnya tidak ada, berarti di mana? Di benak. Di benak. Dan ini Tuhan cuma di benak. Sehingga mereka seperti perkataan para ulama, Jahmiyah ya'budu adaman. Sungguhnya Jahmiyah ya'buduna adaman. Sungguhnya Jahmiyah itu hanya menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan itu benar. Karena kelaziman dari menolak sifat, Allah itu enggak ada. Allah tidak mungkin ditangkap oleh panca indera. Sementara kita enggak. Kalau kita Ahlus Sunnah, Allah bisa lihat pada hari kiamat kelak. Allah bisa ditemui oleh Nabi di atas. Bisa ditemui, berarti dia ada. Dia ada. Sampai hampir dilihat oleh Nabi. Sampai ditanya, apakah engkau melihat Allah? Kata Nabi, nurun anna aroh, ada cahaya, saya enggak bisa lihat. Tapi berarti ada. Cuma saya enggak bisa lihat. Sementara kalau mengatakan bahwasanya Allah tanpa sifat, tidak bisa ditangkap oleh indera sama sekali, ini berarti Allah tidak ada. Benarlah perkataan salaf, Al-Jahmiyah ya'buduna adaman. Jahmiyah atau Mu'tazilah mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Kemudian, perhatikan, jika kalam di udara disandarkan pada pencipta, sekarang kata mereka, kata Mu'tazilah, Allah ciptakan suara di udara.
Tapi suara itu kata mereka firman Allah. Cuma firman Allah makhluk, terpisah dari Allah. Saya ulangi, ini kita bicara konsep Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Taurat dan Al-Quran Allah bicarakan atau Allah ciptakan di luar? Menurut Mu'tazilah, ciptakan di luar, makanya makhluk. Ketika ciptakan di luar, bisa di udara, bisa di pohon. Jadi yang keluar suara dari pohon atau dari udara. Tetapi tetap disandarkan kepada Sang Pencipta. Bicara ini tidak disandarkan ke pohon. Menurut mereka tidak dikatakan perkataan pohon atau perkataan udara. Tetap dikatakan perkataan Allah. Jadi meskipun perkataan adalah makhluk, tetap disandarkan kepada Sang Pencipta. Maka mereka mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk. Kata mereka Al-Quran itu kalamullah tapi makhluk. Jadi perkataan makhluk disandarkan kepada Sang Pencipta kalam. Kelazimannya maka seperti perkataan Ibnu Arabi, dia berkata wa inna kullul kalami fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu aw nidhamuhu. Kata Ibnu Arabi, kalau gitu semua perkataan yang ada di alam semesta ini makhluk atau bukan? Perkataan antum, perkataan hewan, perkataan kita ini semua makhluk bukan? Yang kita bicarakan makhluk bukan? Kaidahnya semua di luar Allah adalah makhluk. Semua yang terpisah dari Allah adalah makhluk. Nah, kalau makhluk disandarkan kepada Sang Pencipta, berarti perkataan saya juga perkataan Allah. Ngerti tidak? Faham kelazimannya? Atau bingung? Coba. Allah ciptakan kalam di mana? Di pohon, didengar oleh Musa. Meskipun diciptakan di pohon, tapi disandarkan kepada Allah. Tetap dikatakan kalamullah. Jadi kalam yang makhluk tetap disandarkan ke penciptanya. Sekarang berarti kalam yang dari pohon dikatakan tetap kalamullah. Sekarang kalam yang merupakan makhluk bukan kalam pohon aja. Bukankah kita juga berbicara? Bukankah pembicaraan kita juga makhluk? Iya enggak? Kita ini makhluk bukan? Pembicaraan kita makhluk bukan? Semuanya makhluk. Kalau gitu, karena kita semua adalah makhluk, berarti konsekuensinya disandarkan juga kepada Sang Pencipta. Maka datanglah Ibnu Arabi, dia berkata, wa kullul kalami fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nadhamuhu. Semua pembicaraan di alam semesta adalah pembicaraannya Allah. Semuanya firman Allah. Apakah disusun dengan berupa syair ataupun berupa prosa, semuanya sama saja. Semua adalah firman Allah karena semua adalah ciptaan Allah. Ini kelaziman dari perkataan Mu'tazilah. Ya. Taib, ini tentu kebatilan. Taib, adapun dampak buruk dari Asy'ariyah ini banyak. Berarti Allah tidak berbicara. Tidak mungkin berbicara. Karena Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Padahal ketika Nabi Musa alaihissalam membantah para penyembah sapi, Nabi Musa berkata, Allah berfirman, alam yara annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka lihat sapi tersebut tidak bisa ngomong sama mereka? Apa pantas jadi Tuhan? Ya. Lihat sapi tidak bisa ngomong, tidak ada suara tanpa ada pembicaraan yang jelas. Ya. Cuma ada khuar, enggak ada. Itu bukan pembicaraan. Ya. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Maka si Samiri ya membuat bagi mereka berhala dari emas berupa sapi yang ada suaranya. Tapi itu bukan pembicaraan. Kata alam yaro annahu la yukallimuhum. Bukankah sapi tersebut tidak bisa ngomong sama mereka? Bagaimana mau jadi Tuhan? Tidak bisa ngomong sama makhluknya, tidak bisa respon sama makhluknya. Nah, kalau mengatakan Allah bicara dengan suatu bahasa jiwa gimana? Berarti Allah tidak berbicara. Berikutnya namanya pembicaraan. Pembicaraan itu ya tersusun ya. Tersusun namanya bicara, kemudian sesuai kehendak.
Itu namanya pembicaraan. Adapun kalam nafsi, konsep kalam nafsi tidak ada bedanya dengan ilmu. Apa bedanya ilmu dengan kalam nafsi? Apa bedanya ilmu dengan kalam nafsi? Tidak ada bedanya. Kalam itu kita ingin bicara-bicara tersusun namanya kalam. Kalau itu bukankah kalam satu kesatuan. Sapi tersebut lahu khuwar, dia ada suara. Tapi kata Allah dia tidak ngomong sama kalian karena itu kalam suatu yang bisa dipahami apa. Tapi kalau satu kesatuan tidak ada urutannya, tidak terbagi-bagi, itu namanya bukan kalam. Itu namanya atau sesuatu dalam hati. Apa bedanya dengan ilmu? Apa bedanya ilmu? Pengetahuan selesai. Tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau orang tahu satu tambah satu sama dua, dia punya ilmu cuma itu, tidak berubah itu ya tok. Namanya bukan kalam. Sehingga dengan demikian mereka menolak sifat kalam sebenarnya. Terus tadi, akhirnya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah karangan makhluk. Dan ini berbahaya. Dan ini sama seperti perkataan Walid bin Mughirah, ya. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanya perkataan manusia. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Aku akan masuk ke dalam neraka jahanam karena dia bilang Al-Qur'an adalah perkataan manusia. Persis bagi yang mengatakan Al-Qur'an adalah karangan Jibril atau karangan Muhammad, tidak ada bedanya dengan perkataan Al-Walid bin Mughirah yang Allah cela. Al-Walid berkata, in hadza illa qaulul bashar. Ini adalah perkataan manusia. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Aku akan masuk ke dalam neraka saqar. Mereka tidak berani bilang Al-Quran ini firman Allah. Kata mereka enggak. Ini ibaratnya dari Jibril atau dari siapa? Muhammad. Ngeri. Sama seperti perkataan. Sama seperti tuduhan orang-orang Quraisy yang mengatakan Al-Quran karangan siapa? Muhammad. Berarti Quraisy benar enggak waktu nuduh Al-Quran karangan Muhammad? Benar enggak? Benar sesuai dengan Asy'ariyah. Bahwasanya memang ungkapannya dari siapa? Muhammad. Apa bedanya perkataan Quraisy? Berarti apa tadi? Sebagaimana tuduhan Quraisy. Di antaranya Walid bin Mughirah. Yang lebih dampak lagi berbahaya ya timbulnya liberal ya. Kaum liberal. Kaum liberal yang mengatakan kalau begitu jangan yang menyatakan tafsir hermeneutika. Kata mereka Allah itu bicara tanpa suara, tanpa huruf. Al-Quran hanyalah ungkapan Muhammad dan dia adalah saqafah atau karya Muhammad, kerjasama antara Muhammad dengan Allah. Lafalnya dari Muhammad. Dan namanya Muhammad SAW tidak mungkin bisa menerjemahkan seluruh bahasa Allah. Kemampuannya terbatas. Dia hanya bisa memahami makna-makna global kemudian dia ungkapkan dengan bahasa dia yang dia ungkapkan dengan bahasa Arab yang cocok 1400 tahun yang lalu. Kalau gitu kita jangan terikat dengan tekstual. Karena tekstual Muhammad itu ungkapan Muhammad untuk bahasa jiwa Allah, tetapi yang cocok relevan dengan 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita ungkapkan sendiri, maka hukum-hukum jadi berubah ya. Akhirnya apa? Poligami haram. Kata mereka. Akhirnya perempuan juga boleh mencerai. Akhirnya laki-laki juga harus masa iddahnya ada. Kalau diceraikan istrinya masa iddah 120 hari. Akhirnya hukum waris sama laki-laki perempuan. Ya, disamakan. Semua agama masuk surga. Semua yang disembah Tuhan seribu nama tapi satu hakikat. Mereka tulis buku gitu. 1000 nama tapi satu apa? Hakikat. Rusak semuanya. Karena apa yang ditulis oleh Muhammad itu hanya cocok untuk Arab Badui tahun 1000 tahun yang lalu. Sekarang harus dirubah menjadi bahasa yang relevan. Yang penting kita mengetahui ide pokok Allah. Apa ide pokok Allah? Kesamaan, kemanusiaan, sudah. Kecintaan, ya udah mereka bikin sendiri akhirnya. Jadi Al-Quran itu sudah expired. Intinya Al-Quran sudah apa? Expired. Secara tidak langsung mereka mengatakan demikian. Meskipun mereka tidak menggunakan bahasa itu. Tapi kelazimannya kata mereka, sekarang kita harus berijtihad bikin hukum sendiri. Berarti Al-Quran expired dong.
Ini dampak buruk yang mungkin mereka tidak pikirkan, tapi ini dampak buruk yang terjadi. Yang terjadi akibat mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Taib, kita lanjutkan sekarang pembahasan. Ini sudah? Sampai ada yang, karena Al-Quran ini makhluk, ya saya taruh di bawah boleh. Saya jadikan pijakan juga boleh ya. Karena Al-Quran itu makhluk, ini kertas doang, cuma Al-Quran makhluk ya. Kepalamu juga makhluk sini, saya injakan. Aduh, mereka udah bicara filsafat dan aneh-aneh mereka, subhanallah. Taib, sudah? Kita lanjut sekarang. Taib. Berikutnya At-Tahawi berkata, wala nukaffir ahadan min ahlil kiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat, yaitu yang salat menghadap kiblat, yang menyembelih dengan menghadap kiblat, bismillah dan seterusnya, karena satu dosa apapun. Kami tidak mengkafirkan seorang dari ahlul kiblat dengan dosa apapun, malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Ini perkataan Tahawi, tapi di sini ada kritikan ketika dia mengatakan kami tidak mengkafirkan dengan dosa apapun. Ya, maka dikritik oleh para ulama. Taib, perhatikan 3 model kelompok dalam mengkafirkan. Yang pertama, mengkafirkan dengan ekstrim, yaitu dengan mengkafirkan dengan perkara-perkara yang bukan sebab pengkafiran. Gara-gara perkara sepele mereka kafirkan si fulan, mereka kafirkan, sehingga mereka seperti Khawarij, ekstrim dalam mengkafirkan karena dosa-dosa besar atau sebagian dosa besar. Ya. Jadi mengkafirkan dengan perkara-perkara yang bukan sebab pengkafiran. Yang kedua, tidak mau mengkafirkan sama sekali. Meski terhadap orang yang melakukan kekafiran. Enggak ada kafir. Semua uzur. Tidak ada yang bisa dikafirkan. Ya. Dan mereka kencing. Kalau ada yang mengkafirkan, kamu Khawarij. Ya. Ini lawannya, kebalikan. Satu gampang mengkafirkan, satu tidak mau mengkafirkan sama sekali. Semua Muslim, kalau Islam udah enggak ada. Mau sembah, minta ke kuburan, mau nyembelih buat Nyi Roro Kidul, mau ngapain aja. Yang penting tidak pindah agama. Maka tetap Muslim. Mau enggak pakai jilbab, mau berzina, mau bilang riba halal, mau apa, enggak ada yang kafir. Enggak ada yang kafir. Apapun yang mereka lakukan maka tidak kafir. Dan mereka pakai dalil-dalil macam-macam. Dan ini juga ekstrim dalam tidak mengkafirkan. Yang benar, kelompok Ahlussunnah yang mengkafirkan jika ada sebab, ada dalil yang mengkonsekuensikan kekafiran. Dan ada akidah yang mengkafirkan, ada. Ya, seperti Ibnu Arabi mengatakan Allah adalah hamba adalah Allah. Bahwasanya wahdatul wujud, yang kau lihat semua adalah Allah. Ini Allah itu dan makhluk ibarat laut. Laut itu adalah satu kesatuan, ombaknya penampakan berbeda-beda. Makhluk ini seperti ombak berbeda-beda tapi bersatu dalam satu lautan. Ya, ini kembali kepada filsafat atau falsafatnya Al-Faidul Ilahi karya Platonis ya. Makanya Ibn Arabi itu filsafatnya sufinya sufi falsafi. Ini contoh akidah yang menyimpang. Contoh akidah mengatakan boleh minta kepada penghuni kubur, minta kepada mayat-mayat, bertawakal kepada mayat, ya. Dan macam-macam. Jadi banyak juga perkara yang mengkafirkan. Syirik kafir. Juga ada perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan seperti lempar Quran, menghina Quran, meludahin Al-Quran. Ya, ini perbuatan kekufuran. Bagaimana seorang meludah Al-Quran, membakar Al-Quran, menghina Al-Quran, ini perbuatannya. Ya, di antaranya sujud mungkin kepada berhala, ya, ini kekufuran. Dia sujud kepada berhala. Ya, kekufuran ya. Atau dengan perkataan-perkataan yang mengkafirkan seperti mengejek Nabi, mengejek ya. Kemarin saya ditanya oleh kawan dari Amerika, jadi ada seorang dai, dia aneh-aneh, tapi dia disukai oleh banyak orang. Dia juga mendukung homoseksual ya. Kemudian di antaranya dia mengatakan, saya mendukung kalau ada yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW, silakan, itu adalah kebebasan berpendapat. Saya dukung, silakan. Ini ngeri, perkataan seperti itu, perkataan apa? Ngeri. Dia bilang, Ustaz, ini kafir atau tidak? Tapi maksud saya perkataan yang mengkafirkan itu ada. Seperti mengejek Nabi. Kalau mengejek Nabi yang enggak ada Islamnya. Apalagi mendukung pengejekan terhadap Rasulullah SAW. Ya.
Tapi intinya ada perkara-perkara yang mengkafirkan, baik akidah maupun perbuatan maupun perkataan. Ya. Ya, dan dalil-dalilnya semuanya ada. Oleh karenanya, jika memang waktunya mengkafirkan, kita kafirkan. Jika tidak, maka tidak boleh. Sebagaimana orang kalau sholat bisa batal atau tidak? Bisa. Wudu bisa batal tidak? Bisa. Ya. Haji bisa batal, umrah bisa batal, Islam juga bisa batal. Tapi tidak kita gampang-gampangkan untuk membatalkan. Tidak gampang-gampang untuk membatalkan. Sebagaimana ibadah yang lain tidak juga mudah kita batalkan. Saya para ulama khilaf, misalnya, ini ada khilaf dalam para ulama. Seperti orang sholat, kemudian makmumnya di depan imam. Masjid full, makmum depan imam. Nah, ini ada yang bilang batal, karena imam harusnya di depan, makmum di belakang. Ada yang bilang tidak, mana dalilnya batal? Batal harus jelas. Dalam hadis, ya, siapa yang wudunya batal, sholatnya batal, jelas. Ya, jelas. Artinya kalau ada rukun atau syarat, ya, tapi kalau imam di belakang, emang batal. Kalau memang sholatnya kurang, menyelisih sunnah, iya. Tapi kalau batal harus butuh dalil yang jelas. Maksud saya, para ulama ketika mengatakan suatu ibadah batal, mereka sampai khilaf dalam suatu perkara, mereka bilang harus ada dalil yang jelas. Karena dia masuk dalam sholat dengan yakin. Untuk mengatakan dia batal, butuh dalil yang kuat. Mana dalilnya? Bahwasanya kalau makmum di depan imam batal. Enggak ada dalilnya. Yang ada cuma sejarah bahwasanya namanya imam depan makmum secara bahasa. Adapun secara nas Rasulullah bilang siapa di depan imam batal, enggak ada. Seandainya ada kita bilang. Maksudnya ini masalah khilaf. Nah, apalagi masalah Islam. Orang masuk Islam dengan yakin, maka tidak boleh kita keluarkan kecuali dengan keyakinan pula, tidak gampang-gampangan. Tapi kalau benar-benar dia telah batal Islamnya, ya kita tidak boleh bilang dia masih Islam. Udah batal kok. Dia maki-maki Nabi Muhammad. Apa itu Muhammad apa itu loh? Ente muslim atau bukan? Bukan muslim. Rasulullah dimaki-maki. Al-Quran apa? Al-Quran salah-salah. Sampai saya sudah cerita, ada kawan dari Malaysia, ya. Ada tokoh politik sana terkenal, saya nggak pengen sebut namanya. Kemudian dia waktu buat undang-undang, kemudian dia menyelisihi. Ditegur sama masyarakat, ya Pak Cik, kenapa Pak Cik salah dalam berbicara? Kata dia, yang tidak salah cuma Al-Quran, saya bisa salah. Ini dia mengagungkan Al-Quran. Dia menggunakan apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran firman Allah tidak. Kalau saya mungkin salah, Al-Quran tidak mungkin salah. Yang tidak salah cuma apa? Al-Quran. Jadi maksud saya selama ibadah kalau masuk dengan yakin tidak kita katakan batal kecuali dengan keyakinan pula. Sebagaimana berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man sabata islamuhu biyaqin fala yakhruj minhu bisyak." Siapa atau fala yukhraju minhu bisyak. Siapa yang masuk dalam Islam dengan yakin, dia bersyahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, berarti resmi dia seorang muslim. Maka tidak kita keluarkan dari Islam kecuali dengan yakin pula, tidak boleh dengan ragu-ragu. Tidak boleh dengan ragu-ragu. Kalau ibadah salat saja kita bilang batal harus dengan jelas, sampai orang bertanya Rasulullah, saya merasa kentut, kata Rasulullah jangan batalkan salatmu sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Berarti Rasulullah ajarin, lanjut aja. Selama kau masih ragu kentut, lanjut. Berarti kita tidak katakan batal kecuali dengan apa keyakinan. Itu ibadah, apalagi Islam. Dari sini kita tidak ekstrim dalam mengkafirkan dan tidak juga mengatakan tidak mungkin Islam batal. Karena Islam mungkin batal. Sebagaimana yang lain juga mungkin batal. Taib. Perhatikan kelaziman takfir sangat berbahaya. Kelaziman takfir sangat berbahaya. Kalau orang kafir darahnya halal. Darahnya apa? Halal, boleh dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang rubah agamanya, siapa yang murtad maka bunuhlah. Bunuhlah. Dia sudah merasakan indahnya Islam, dia keluar. Beda kalau kafir asli. Kafir asli bisa kita berjizyah, dia bisa jadi kafir zimmi, dia bisa jadi kafir muahad. Tapi kalau orang Islam murtad, maka darahnya apa? Halal. Hukumnya dibunuh. Dia sudah merasakan indahnya Islam kemudian keluar. Hartanya juga halal, boleh diambil hartanya. Hartanya halal. Makanya ada kawan dari kelompok sesat ya, yang mengkafirkan kaum muslimin di luarnya. Dia sudah tobat. Dia bilang, Ustaz Firanda, saya dulu kalau belanja, saya tidak bayar. Kadang saya beli kue, saya makan 5, saya bayar 2. Itu pun saya sudah baik, bayar 2, harusnya halal. Karena bagi dia harta orang luar apa? Halal. Kita dianggap murtad semua sama dia. Karena tidak beriman sama imamnya, imam bahlulnya ya. Imamnya bahlul, super bahlul.
dijadikan standar keimanan. Kita tidak beriman sama dia, kita dianggap murtad. Ya, imamnya mana? Tunjukin dulu imamnya sini. Jadi harta jadi apa? Halal. Sempat kejadian juga ada orang masuk ke supermarket dulu kecil-kecil, pakai cadar, tahu-tahu ngambil barang. Dia karena meyakini orang di luar dia apa? Murtad. Hartanya halal. Cepat kejadian. Kemudian sembelihannya haram, tidak boleh. Kalau dia sembelih ayam, haram, tidak boleh dimakan. Karena dia murtad. Kalau ahlul kitab halal. Yahudi Nasrani sembelih halal. Tapi kalau murtad, dia Islam kemudian jadi Nasrani, jadi haram. Karena dia sekarang statusnya bukan Nasrani asli, tapi murtad. Maka sembelihan jadi apa? Haram. Kemudian kalau dia punya pasangan harus pisah. Pasangannya Islam, dia kafir, harus pisah. Harus pisah karena dihukumnya murtad. Ya. Seorang lelaki boleh nikah dengan Nasrani asli, tapi kalau dia nikah sama wanita muslimah terus murtad, tidak boleh. Harus pisah. Lain halnya kalau Nasrani asli. Kemudian tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau di kuburan kaum muslimin harus digali, pindahin. Ini murtad, pindahin. Ke sebelah. Pindah. Kenapa? Bikin masalah di alam barzakh. Keluarin. Datang riwayat-riwayat, tapi dalam kitab Ahlul Kubur, tapi itu riwayat-riwayat aja. Tapi intinya harus dipindahkan ke kuburan kaum kafirin. Taib. Adapun pelaku dosa besar separah-parahnya selama tidak kafir, ya, maka dia masih muslim. Selama tidak melakukan kekufuran, ya, selama tidak melakukan kufuran, maka dia masih dikatakan muslim atau dikatakan fasik atau dikatakan kurang iman atau dikatakan mukmin dengan imannya, fasik dengan dosanya, tapi tidak dikatakan kafir. Dia terancam neraka, mungkin dia masuk neraka lama sekali, tapi tidak disifati, tapi tidak kekal. Dan namun dia tidak boleh disifati dengan iman yang mutlak, mukmin tidak boleh karena dia pelaku dosa besar. Saat dia bunuh diri, dia zina, durhaka sama orang tua, mencuri, dia homoseks, bunuh diri, lengkap semua kemaksiatannya. Korupsi berulang-ulang. Kafir? Enggak. Enak dong Ustaz? Enggak enak, bisa terancam neraka, pasti masuk neraka? Belum tentu. Tapi kalau masuk neraka mungkin dalam kondisi yang lama, tapi ujungnya akan masuk surga. Karena dia masih belum kafir. Itu nilainya iman itu luar biasa. Ya, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.